Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya Eriska Suhaima akan mempresentasikan dan menginformasikan mengenai kebijakan pemerintah dalam penanggulangan dan pencegahan merebaknya varian Omikron. Sejarah awal munculnya varian Omikron. Di hari-hari awal November, teknisi laboratorium di Lancet Laboratories Pretoria, Afrika Selatan, menemukan ciri yang tidak lazim pada sampel yang mereka uji untuk virus corona. Pada intinya, sebuah gen hilang dari struktur genom normal virus corona. Tes PCR tidak mendeteksi satu target yang biasa terdeteksi, pertanda ada sesuatu yang berubah pada virus corona. Beberapa hari kemudian, fenomena yang sama dilaporkan di Departemen Patologi Molekuler Lancet di Johannesburg. Sejak itu, Omikron tercatat makin menyebar ke berbagai negara. Pada awal pekan di bulan November 2021, sejumlah negara juga mengonfirmasi adanya kasus varian Omikron. Omikron versus Delta. Terdapat beberapa perbedaan antara COVID-19 varian Omikron dan Delta, yakni varian Omikron lebih cepat bermutasi dan menyebar dibandingkan dengan varian Delta. Terdapat pula beberapa perbedaan gejalanya, yaitu pada varian Omikron nyeri otot, demam ringan, berkeringat terutama di malam hari, sedangkan pada varian Delta, demam, dan menihil kedinginan, anosmia atau hidung tidak bisa mencium bau, dan lidah tidak peka rasa. Namun, hingga saat ini, varian Omikron masih memiliki kasus kematian rendah dibandingkan dengan varian Delta. Level keterjangkitan varian Omikron di Indonesia. Kasus COVID-19 varian Omikron di Indonesia pertama dikonfirmasi pada 27 November 2021 silam. Menurut Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung P2PML, Kemenkes Siti Nadia Tarmizi, jika dilihat dari perkembangannya, konfirmasi Omikron cenderung mengalami peningkatan. Hingga saat ini, tercatat kasus positif COVID-19 varian Omikron di Indonesia sudah mencapai 506 jiwa per tanggal 10 Januari 2022. Kontradiksi antara Omikron dengan libur Nataru. Omikron teridentifikasi pada bulan November 2021, namun pada bulan Desember pemerintah tetap merelaksasikan libur Nataru. Sebelumnya terdapat aturan PPKM level 3 dari pemerintah terkait libur Nataru. Namun ternyata pemerintah membatalkan penerapan PPKM level 3 di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian pemerintah mengeluarkan statement baru, yaitu pemberlakuan aturan perjalanan selama PPKM libur Nataru akan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Kondisi ini tentunya memerlukan pengawasan yang ketat, terlebih bagi orang-orang yang berlibur baik menggunakan kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum, baik menggunakan jalur darat, udara, ataupun laut, seperti pengecekan tes antigen dan swab test. Pemerintah juga memberlakukan pembatasan jam malam dan pembatasan kuota di beberapa tempat agar tidak terjadi kerumunan. Angka positif Omikron di Indonesia. Kurang lebih 83% kasus positif berasal dari pelaku perjalanan luar negeri, sedangkan 17% lainnya kasus positif berasal dari transmisi lokal. Data ini berdasarkan hasil kasus positif COVID-19 varian Omikron per tanggal 10 Januari 2022 dengan jumlah sebanyak 506 jiwa. Kasus yang melengkapi varian Omikron. Seorang artis tanah air yang terkena COVID-19 varian Omikron usai liburan dari Turki. Artis tersebut bernama Ashanty. Ashanty merupakan istri dari penyanyi terkenal Anang Hermansyah. Pada akhir tahun lalu, Ashanty dan keluarga melakukan perjalanan ke Turki untuk liburan selama 2 pekan. Saat kepulangannya ke tanah air pada minggu lalu, Ashanty dikabarkan positif COVID-19 varian Omikron. Hingga saat ini, Ashanty masih menjalani karantina di salah satu rumah sakit. Diduga Ashanty kurang memperhatikan protokol kesehatan selama berada di Turki menjadi salah satu penyebabnya. Kebijakan besar pemerintah dalam menanggulangi penyebaran. Pertama, pelarangan masuk bagi yang berasal atau memiliki riwayat perjalanan dari negara atau wilayah dengan kasus lokal Omikron. Kedua, pembatasan sementara pelaku perjalanan internasional yang berasal dari negara atau wilayah yang sudah memiliki transmisi komunitas kasus Omikron. Dan yang ketiga, mengikuti karantina setelah melakukan perjalanan ke luar negeri sesuai aturan yang sudah ditetapkan. Demikian presentasi dan informasi yang dapat saya bagikan. Tetap jaga kesehatan, selalu menggunakan masker, dan juga menjaga jarak dan selalu berhati-hati. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.